Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrin. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan dengan NIM 1503623015. Di sini saya ingin mereview jurnal dengan judul Potret Penerapan Model Evaluasi Program dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani. Jurnal ini sudah terindeks Sinta 3. Pada jurnal ini menggunakan model CIPP. Singkatan dari konteks, input, proses, dan produk. Di sini juga CIPP di sini menjelaskan bahwa model CIPP dapat dilaksanakan pada saat berlangsung dan sebelum program dimulai. Hasil dari model evaluasi CIPP yaitu kebutuhan untuk tujuan program belum atau sudah terpenuhi. Dari model CIPP ini memiliki kelemahan juga, yaitu terfokus dengan informasi yang diperlukan oleh pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, bisa jadi model ini tidak demokratis dan adil. Selain itu, membutuhkan banyak biaya, waktu, serta sumber daya lainnya yang dijelaskan oleh Mahmudi pada tahun 2011. Sedangkan untuk kelebihan yang dimiliki oleh model evaluasi CIPP diantaranya itu lebih komprehensif, sebab sasaran evaluasi tidak hanya dihasilkan melainkan mencakup konteks, input, proses maupun hasil. Keterbatasan pada pengimplementasian model ini dalam program pembelajaran yakni melibatkan banyak pihak sehingga memerlukan banyak dana dan rentang waktu yang panjang, yang dijelaskan oleh Darajat dan Wahyudiana pada tahun 2015. Selanjutnya, selain model CIPP, yaitu pada jurnal ini menggunakan model evaluasi Countenance, yaitu sangat cocok untuk evaluasi dalam dimensi proses, kegiatan, dan hasil, yang dijelaskan oleh Widiharti, Tola, dan Supriyat pada tahun 2019. Evaluasi ini didasari oleh dua matrik, yakni deskripsi dan matrik pertimbangan. Matrik deskripsi dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, suatu yang di planning, pengembangan program, dan yang kedua, observasi. Sedangkan untuk matrik pertimbangan terbagi menjadi kategori pertimbangan standar dan antecedent, transaksi, dan outcome, yang dijelaskan oleh Ratna Wulan dan Rusdiana pada tahun 2014. Model ini juga mempunyai kekurangan dan kelebihan apabila dibandingkan dengan model lainnya. Kelebihan program yang dinilai bergantung pada kebutuhan maupun mengimplementasikan program pembelajaran yang dilaksanakan oleh pendidik sehingga mendapat wawasan serta hipotesis mengenai program yang dinilai. Berkaitan dengan hal tersebut, model evaluasi CIPP memiliki kelebihan ketimbang model evaluasi Countenance dan formatif. Sedangkan jika dibandingkan dengan model formatif, model evaluasi CIPP juga lebih lengkap karena meliputi formatif dan sumatif. Adapun kriteria yang ada pada jurnal yang saya sedang jelaskan yaitu dalam model evaluasi program, terutama yang dibahas dalam jurnal ini terdiri dari beberapa aspek. Kriteria dari model evaluasi CIPP dan contains yang disebutkan yaitu pada model CIPP itu konteks. CIPP itu kan konteks, yaitu menilai latar belakang dan kebutuhan di mana program dilaksanakan, termasuk pemahaman tentang situasi, masalah yang ingin dipecahkan, dan tujuan yang akan dicapai. Lalu input, yaitu meliputi sumber daya yang digunakan dalam program seperti keterampilan pendidik, sarana prasarana, dan kurikulum yang diterapkan.
Yaitu selanjutnya ada proses, memperhatikan bagaimana program dilaksanakan termasuk metode pengajaran interaksi pengajar dan siswa serta penyesuaian terhadap rencana yang telah dibuat. Yaitu yang terakhir produk, menilai hasil akhir dari program seperti pencapaian belajar siswa dan dampak yang dihasilkan dari program tersebut. Pada model containance itu ada deskripsi, yaitu menilai perencanaan program dan observasi selama implementasi program. Terus dari model containance ini ada juga pertimbangan melibatkan evaluasi terhadap standar, aspek-aspek yang relevan dan outcome dari program. Ini termasuk analisis dari yang direncanakan dan yang terjadi selama proses. Kriteria umum evaluasi ini juga selain dari kriteria yang setelah saya sebutkan tadi, umumnya evaluasi program dalam pendidikan jasmani juga mempertimbangkan relevansi, apakah program sesuai dengan kebutuhan pendidikan, efektivitas, sejauh mana program mencapai tujuan yang diharapkan, efisiensi, seberapa baik program menggunakan sumber daya yang tersedia, dan yang terakhir itu sustainabilitas, potensi program untuk bertahan dan terus memberikan manfaat dalam jangka panjang. Kriteria-kriteria ini membantu dalam memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan dan dampak program pendidikan jasmani. Lalu yang telah saya dapatkan dari jurnal ini ada beberapa tahapan dalam model keduanya. Yang pertama itu dalam model CIPP, konteks, identifikasi masalah dan kebutuhan yang mendasari program, terus pengumpulan informasi tentang latar belakang dan konteks di mana pembelajaran akan dilaksanakan. Lalu input dalam model ini, penilaian terhadap sumber daya yang tersedia termasuk kompetensi pendidik, sarana prasarana materi ajar dan aspek pendukung lainnya, dan memastikan bahwa semua komponen yang diperlukan untuk pelaksanaan program telah diidentifikasi dan tersedia. Lalu ada proses. Pada model ini observasi dan penilaian terhadap proses pelaksanaan program, terus mengamati metode pengajaran, interaksi antara guru dan siswa, serta penyesuaian yang dilakukan terhadap rencana pembelajaran. Pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, atau observasi langsung. Produk, yaitu evaluasi hasil dari program, termasuk prestasi siswa dan keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Lalu pada tahapan model containance, yaitu ada perencanaan, menyusun kriteria evaluasi dan matriks yang akan digunakan untuk menilai program, menentukan indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan, terus lalu pelaksanaannya, melakukan evaluasi secara terus-menerus selama program berlangsung, mengumpulkan data melalui teknik yang relevan seperti survei dan observasi untuk mendapatkan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan dari guru, siswa, maupun orang tua. Lalu ada menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menilai keberhasilan program, menggunakan matriks deskripsi dan pertimbangan untuk mengevaluasi hasil. Lalu ada laporan dan tindak lanjut. Menyusun laporan yang menginformasikan hasil evaluasi kepada semua pihak terkait, memberikan rekomendasi untuk perbaikan program di masa depan, dan pengambilan keputusan rencana tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh. Dari jurnal ini, saya juga mendapatkan komponen dari jurnal ini, yaitu tergantung pada model evaluasi yang digunakan juga gitu. Nah, komponen dalam model CIPP itu konteksnya analisis situasi
dan faktor mempengaruhi program, termasuk kebutuhan siswa, kebijakan pendidikan, dan konteks sosial budaya yang mencangkup identifikasi masalah yang ingin diselesaikan, tujuan dan sasaran program, lingkungan tempat program dilaksanakan. Terus lalu ada input atau masukan, yaitu sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program, meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, materi pembelajaran. Lalu ada prosesnya, itu pelaksanaan program, metode pengajaran yang digunakan interaksi antara guru dan siswa, penyesuaian yang dilakukan selama program berjalan, pengumpulan umpan balik dari siswa dan pendidik tentang pelaksanaan program. Lalu produknya, hasil akhir dari program yang mencakup pencapaian belajar siswa, dampak program terhadap perkembangan fisik, sosial, dan emosional siswa, evaluasi terhadap tujuan yang telah dicapai, dan efektivitas secara keseluruhan. Komponen pada model containers, deskripsi programnya itu menyusun deskripsi rinci tentang rencana program, termasuk tujuan, kegiatan, dan strategi yang akan diterapkan. Lalu ada pertimbangan, yaitu isinya kriteria evaluasi yang digunakan untuk menilai program yang meliputi standar keberhasilan yang ditetapkan, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan program seperti dukungan sekolah atau partisipasi siswa. Lalu ada observasi, proses pengamatan selama pelaksanaan program untuk menilai apakah program berjalan sesuai rencana. Lalu ada umpan balik, pengumpulan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan termasuk siswa, guru, dan orang tua untuk mendapatkan perspektif yang lebih holistik tentang program. Yang saya bisa ini komponen-komponen yang telah saya sebutkan itu elemen kunci dalam proses evaluasi yang membantu mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program pendidikan jasmani. Menggunakan kombinasi dari komponen-komponen tersebut memungkinkan evaluator untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang kualitas program yang dijalankan. Lalu ada hasil dan rekomendasi. Di sini juga saya dari jurnal ini, hasil evaluasi program dari pendidikan jasmani ini berdasarkan analisis yang telah saya cari pada berbagai model evaluasi yang diterapkan dalam pembelajaran pendidikan jasmani, yaitu hasil yang diperoleh. Yang pertama, kualitas pembelajaran. Banyak program pendidikan jasmani belum memenuhi standar yang ditetapkan, terutama dalam hal penerapan metode dan bahan ajar yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Hal ini menyebabkan pengajaran menjadi kurang efektif dan sulit dipahami oleh peserta didik. Lalu ketersediaan sumber daya, sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani, terlebih di sekolah-sekolah dengan status swasta atau yang berada di daerah pedesaan di mana akses terhadap fasilitas pendidikan seringkali terbatas. Partisipasi, lalu yang ketiga itu ada partisipasi aktif siswa. Metode konvensional yang digunakan oleh pendidik tidak cukup mendorong siswa untuk berkontribusi secara aktif dalam proses belajar. Ini menunjukkan perlu metode pengajaran yang lebih inovatif dan interaktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Efektivitas model evaluasi telah. Sekian dari pemaparan saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.